Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nova di sini di channel Ruang Belajar. Ayo belajar, terus belajar tanpa batas. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi tentang persamaan logaritma. Baik, sebelum kita membahas mengenai persamaan logaritma, terlebih dahulu di sini perlu Ibu sampaikan ada beberapa macam bentuk dari persamaan logaritma. Jadi untuk bentuk yang pertama adalah log fx dengan basis a sama dengan log p dengan basis a. Kemudian bentuk yang kedua, log fx dengan basis a sama dengan log gx dengan basis a. Bentuk yang ketiga, log fx dengan basis a sama dengan log fx dengan basis b. Bentuk yang keempat, log gx dengan basis fx sama dengan log hx dengan basis fx. Dan bentuk yang terakhir, a log fx dengan basis a kuadrat ditambah b log fx dengan basis a ditambah C sama dengan 0. Jadi pada video pembelajaran kali ini untuk persamaan logaritma yang akan kita bahas ada 3 macam bentuk persamaan logaritma. Kita mulai dulu untuk bentuk yang pertama, ya. Log fx dengan basis a sama dengan log p dengan basis a. Nah, jika kita bertemu dengan bentuk yang pertama ini, maka untuk penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Nah, untuk syarat dari basisnya ya atau nilai a-nya ini itu harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian syarat dari fx dan p ya, fx dan p ini adalah numerus. Syarat dari numerusnya itu adalah lebih dari 0. Baik, sekarang coba kita lihat untuk contoh yang pertama. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari log dalam kurung x plus 1 dengan basis 2 sama dengan log 16 dengan basis 2. Ya, jadi untuk penyelesaiannya, ya, jadi ini adalah bentuk yang pertama, ya, bentuk yang pertama. Maka untuk penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Ya, fx itu adalah numerus yang ada di ruas kiri ini ya, sama dengan p. P itu adalah numerus yang ada di ruas kanan. Sekarang kita tuliskan untuk numerusnya yang ada di kiri, x plus 1 sama dengan 16 untuk numerus yang ada di kanan. Nah, sehingga untuk nilai x-nya sama dengan 16 dikurang 1, 15. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, ya, jadi sebelumnya itu kita harus uji untuk syarat numerusnya. Jadi syarat dari numerus itu adalah lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, sekarang bagaimana untuk numerus yang ada di ruas kiri ini? Apakah dia lebih dari 0? Ya, perlu kita uji terlebih dahulu. Sementara untuk numerus yang ada di kanan, ada 16 di sini, dia sudah lebih dari 0, ya, sudah memenuhi syarat. Yang ingin kita uji adalah nilai numerus yang ada di ruas kiri. Sekarang kita lihat di sini syarat dari numerus, ya. Kita lihat yang ada di kiri, ya. X plus 1 itu harus lebih dari 0. Nah, sekarang untuk variabel x-nya kita substitusikan dengan x yang sudah kita dapatkan ini tadi. Ya, x sama dengan 15. Nah, sekarang kita coba ganti x-nya dengan 15, ya. 15 ditambah dengan 1, apakah dia lebih dari 0, ya? Kita lihat di sini, 15 ditambah 1 sama dengan 16, ya. Sehingga 16 ini lebih dari 0. Nah, jadi karena di sini 16 lebih dari 0, berarti untuk syarat numerusnya ini memenuhi syarat. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan 15. Selanjutnya kita lihat untuk contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari log x dengan basis 3 ditambah log dalam kurung x plus 1 dengan basis 3
sama dengan log 2 dengan basis 3. Ya, jadi untuk menyelesaikannya ya, kita lihat yang ada di ruas kiri ya. Di sini ada log X dengan basis 3 ditambah ya log dalam kurung X plus 1 dengan basis 3. Nah, jadi untuk yang ada di ruas kiri ini kita berlakukan sifat dari logaritma ya, dimana jika dia di sini ditambah, kemudian dia punya basis yang sama, maka untuk penyelesaiannya adalah numerusnya kita kalikan ya, sehingga dia menjadi log ya, basisnya 3 di sini, X ini adalah numerus yang ada di sini, kita kalikan dengan numerus yang ada di sini ya, dalam kurung X plus 1 ya, sama dengan log 2 dengan basis 3. Nah, berikutnya kita coba kalikan ya X yang ada di sini dengan semua yang ada di dalam kurung ini ya, sehingga dia menjadi log ya, X dikalikan X kuadrat, X dikalikan dengan plus 1 plus X dengan basis 3 sama dengan log 2 dengan basis 3. Nah, sampai pada tahapan ini ya, kita berlakukan untuk penyelesaian dari bentuk yang pertama ya. Dimana untuk bentuk yang pertama ini tadi ya, penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Fx ya, kita lihat dari numerus yang ada di ruas kiri ya. Kemudian p itu adalah numerus yang ada di ruas kanan. Kita tuliskan numerusnya ya yang ada di kiri, x kuadrat plus x sama dengan numerus yang ada di kanan 2. Berikutnya kita pindahkan 2 ini ke ruas kiri sehingga di kanan adalah 0 ya, sehingga dia menjadi persamaan kuadrat ya. X kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Nah, berikutnya kita tentukan akar-akar persamaan kuadratnya dengan cara pemfaktoran ya. Jadi dia menjadi x plus 2 ya, kemudian x min 1 sama dengan 0, sehingga x-nya ya sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1, kita perlu uji syarat dulu ya, uji syarat untuk numerusnya. Bahwa numerus itu syaratnya adalah harus lebih dari 0 atau harus bernilai positif. Nah, sekarang kita coba tuliskan untuk numerus yang ada di ruas kiri ya. Numerus yang ada di ruas kiri ini tadi ada x kuadrat plus x ya. Kita tuliskan x kuadrat plus x lebih dari 0 ya. Kemudian kita substitusikan ya x yang ada ini dengan x yang sudah kita dapatkan di sini ya. Tadi kita sudah dapatkan x-nya itu sama dengan min 2 dan x-nya sama dengan 1. Nah, kita mulai dulu untuk menguji x sama dengan min 2 ya. Kita substitusikan min 2 ya kuadrat, ini dari x kuadrat ya, ditambah dengan x-nya kita ganti dengan min 2 ya, ditambah dengan min 2 sama dengan min 2 kuadrat ya, sama dengan 4, kemudian dikurang 2 sama dengan 2 ya, sehingga 2 ini ternyata lebih dari 0. Nah, jadi karena di sini 2 lebih dari 0 ya, berarti untuk x sama dengan min 2 ini memenuhi syarat untuk numerusnya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk x sama dengan 1. Apakah dia juga memenuhi syarat untuk numerus ya? Kita coba uji di sini. Nah, kita substitusikan x kuadrat plus x dengan nilai x-nya itu adalah sama dengan 1 di sini ya. 1 kuadrat ditambah dengan 1 ya sama dengan 2. Nah, 2 ternyata lebih dari 0. Sehingga untuk x sama dengan 1 ini tadi memenuhi syarat juga. Maka untuk himpunan penyelesaiannya ya sama dengan min 2,1. Selanjutnya kita coba bahas untuk bentuk yang kedua ya. Log fx dengan basis a sama dengan log gx dengan basis a. Maka untuk penyelesaiannya adalah
fx sama dengan gx. Jadi fx ini adalah numerus yang ada di ruas kiri sama dengan gx ini adalah numerus yang ada di ruas kanan. Bagaimana untuk syaratnya? Ya, untuk syaratnya juga sama dengan bentuk yang pertama, ya, yaitu A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Itu syarat untuk basisnya, ya. Di sini adalah A itu adalah basisnya. Kemudian syarat untuk numerus, ya, yang ada di ruas kiri, ya, di sini fx, dan yang ada di ruas kanan itu lebih dari 0. Ya, di sini fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Jadi kedua numerusnya baik dia di ruas kiri maupun di ruas kanan lebih dari 0. Berikutnya kita coba lihat untuk contoh yang pertama dari bentuk yang kedua, ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari log dalam kurung 2x min 3 dengan basis 2 sama dengan log dalam kurung x plus 1 dengan basis 2. Ya, jadi untuk menyelesaikannya, ya, ini adalah bentuk yang kedua, maka untuk menyelesaikannya adalah fx sama dengan gx. Fx adalah numerus yang ada di ruas kiri sama dengan gx. Gx itu adalah numerus yang ada di ruas kanan. Kita tuliskan numerusnya 2x min 3, ya, sama dengan x plus 1. Nah, sehingga untuk menentukan nilai x-nya kita kelompokkan yang mengandung variabel x, ya. Kita tempatkan di ruas kiri sehingga di kiri itu ada 2x, ya, dikurangi dengan x, ya, menjadi x, ya, sama dengan 4 ini dari 1 ditambah dengan 3. 3 berpindah ruas ke kanan, dia menjadi plus 3. Ya. Jadi X sama dengan 4. Nah, kita perlu uji syarat untuk numerus, ya. Untuk menguji apakah X sama dengan 4 ini memenuhi syarat sebagai numerus ataukah tidak. Ya. Jadi kita lihat di sini untuk syarat dari numerus itu adalah lebih dari 0. Nah, sekarang kita lihat untuk numerus yang ada di kiri dulu, ya. Numerus yang ada di kiri di sini ada 2x min 3. Kita tuliskan di sini 2x min 3 lebih dari 0. Nah, sekarang kita ganti, ya, x yang ada ini dengan x yang sudah kita dapatkan, ya. X yang sudah kita dapatkan itu adalah sama dengan 4 di sini. Jadi 2, ya, dikalikan dengan 4 dikurang dengan 3 sama dengan 5. Nah, ternyata 5 ini lebih dari 0. Sehingga untuk X sama dengan 4, untuk numerus yang ada di ruas kiri, ya, 2x min 3 ini memenuhi syarat. Nah, bagaimana untuk numerus yang ada di kanan, ya? Kita perlu uji juga untuk X plus 1 ini, ya. Apakah dia memenuhi syarat untuk numerus ketika X-nya kita ganti dengan 4. Kita lihat di sini, ya. Nah, numerus yang ada di kanan ada X plus 1. Itu harus lebih dari 0. Ya, kita substitusikan untuk X yang ada ini dengan X yang sudah kita dapatkan tadi, ya. Itu adalah 4, ya. 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Nah, 5 juga lebih dari 0. Nah, jadi untuk numerus yang ada di kanan, X plus 1 dengan nilai X-nya sama dengan 4 juga memenuhi syarat. Sehingga untuk X sama dengan 4 ini, ya, adalah merupakan himpunan penyelesaiannya. Berikutnya kita lihat untuk contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari log 9 ditambah log 2x sama dengan log 3x ditambah 1. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, ya. Nah, untuk yang ada di ruas kiri, ya, di ruas kiri ini ada log 9 ditambah log 2x, ya. Jadi untuk yang ada di kiri ini kita berlakukan sifat dari logaritma, di mana jika dia di sini ditambah, maka numerusnya kita kalikan. Sehingga dia menjadi, ya, log 18x, ya. 18x ini dari 9 dikalikan dengan 2x. Sama dengan kemudian yang di kanan log, ya, dalam kurung 3x plus 1. Nah,
Sampai pada tahapan ini ya, ini adalah bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua itu penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx ya. Jadi fx itu adalah numerus yang ada di ruas kiri, kemudian gx itu adalah numerus yang ada di ruas kanan. Kita tuliskan numerusnya 18x ya, sama dengan 3x plus 1. Kemudian untuk 3x-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga dia menjadi 18x ya, dikurang 3x, maka dia menjadi 15x ya, sama dengan 1. Dan x-nya sama dengan 1/15. Nah, untuk x sama dengan 1/15 ini ya, kita perlu uji syarat untuk numerusnya ya, di mana syarat dari numerus itu adalah lebih dari 0. Maka untuk mengujinya bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada dua numerus, yang ada di kiri 18x, kemudian yang ada di kanan 3x plus 1. Kita mulai dulu untuk menguji numerus yang ada di ruas kiri ya. Jadi untuk 18x itu lebih dari 0. Sekarang untuk x-nya kita ganti dengan 1/15 ya, sehingga dia menjadi 18 dikali 1/15 ya, sama dengan 18/15. 18/15 itu lebih dari 0. Berarti dia memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk numerus yang ada di ruas kiri. Nah, sekarang kita coba uji numerus untuk yang ada di kanan ya. Yang ada di kanan numerusnya ada 3x plus 1 ya, itu harus lebih dari 0. Kemudian x yang ada kita ganti dengan 1/15, dia menjadi 3 dikali 1/15 ditambah 1 sama dengan 3/15 ditambah 1 sama dengan 18/15. Nah, 18/15 lebih dari 0, sehingga untuk x sama dengan 1/15 ini memenuhi syarat untuk numerus yang ada di kanan maupun yang ada di kiri. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya adalah 1/15. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk bentuk yang ketiga dari persamaan logaritma ya. Bentuk yang ketiga adalah log fx dengan basis a sama dengan log fx dengan basis b ya. Jika numerus yang ada di kiri sama dengan numerus yang ada di kanan, kemudian basisnya berbeda ya, basis di kiri di sini ada a, itu tidak sama dengan basis yang ada di kanan, di sini ada b, maka ini adalah masuk dalam bentuk yang ketiga ya. Untuk penyelesaian dari bentuk yang ketiga ini adalah fx sama dengan 1. Jadi numerusnya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk syarat dari basis yang ada di kiri dan basis yang ada di kanan ya. Jadi syarat basis yang ada di kiri dengan basis yang ada di kanan ini syaratnya adalah sama, yakni lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 ya. Lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh untuk bentuk yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari log dalam kurung x kuadrat min 8 dengan basis 3 di sini sama dengan log dalam kurung x kuadrat min 8 dengan basis 4. Nah, untuk menyelesaikannya ya, karena tadi sebelumnya untuk bentuk yang ketiga ini penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1, sekarang kita lihat fx-nya atau numerusnya ya. Kita tuliskan numerusnya di situ ada x kuadrat min 8 sama dengan 1 ya. Sehingga untuk x kuadrat ya, min 9 ini dari min 8 dikurangi dengan 1 ya. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan x-nya, akar-akar persamaan kuadratnya, kita gunakan cara pemfaktoran ya, sehingga hasil pemfaktorannya ya x min 3 x plus 3 sama dengan 0. Untuk x-nya sama dengan 3 atau x sama dengan min 3. Sehingga untuk penyelesaiannya adalah kita tuliskan HP sama dengan min 3,3.
Baiklah, mungkin sampai di sini saja dulu untuk pembahasan kita pada kali ini tentang persamaan logaritma untuk bentuk yang pertama, kedua, dan bentuk yang ketiga. Dan untuk bentuk yang keempat dan bentuk yang kelima akan kita bahas pada video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.